dari kita yang relawan gitu, kalau kita keluar rumah nggak pakai masker itu ibaratnya bawa motor tapi nggak pakai helm gitu, deg-degan. Nah, ketika ada COVID ini sebagai sebuah refleksi diri, mendekatkan diri kepada Allah, mumpung ada waktu nih, mumpung lagi COVID, lebih mendekatkan diri, muhasabah diri, dan lebih banyak beribadah. Ya, tapi kan memang saya dari kampung loh, dari tanah yang berlumpur kayak gitu, tiba-tiba mau masuk kantor bupati, saya rakyat jelata, nggak boleh pakai. Kawan-kawan, subscribe dulu lah Wak, biar kayak dan kita ini. Kita mulai ya, 3, 2, 1. Halo kawan-kawan, selamat datang di Ngobrol Asik Ojan. Kali ini aku bareng rekan kerja aku dulu nih di NTT nih, di Nusa Tenggara Timur. Ada Teh Tika, halo Teh Tika. Hai. Kumaha Damang? Alhamdulillah, sehat-sehat. Yo, harusnya Aka Banyu ya, Teh Tika kan dari Indonesia Raya cuy, Indonesia Raya. Dan juga ada Dadan, Kang Dadan, kumaha Damang? Assalamualaikum, alhamdulillah Damang. Waalaikumsalam. Ya, jadi kawan-kawan yang belum mengenal mereka nih, aku dan mereka nih rekan kerja bareng di NTT di Dusun Uwe-Uwe. Di sana hampir setahun bersama mereka. Jadi kayak manis pahit kehidupan bersama bertiga. Di sana tuh udah kayak wah gila, jadi kenangan banget. Tapi itu nanti kita obrolin di akhir. Sekarang tuh aku mau nanya soal kabar kalian berdua setelah kita udah berapa lama gak ketemu ya? Setahun mungkinan ya. Gimana nih sih kondisi kabar kalian nih? Teh Tika dulu nih, boleh Teh? Kondisi kabarnya gimana Teh? Alhamdulillah, masa sih setahun lebih kayaknya, Jen? Tahun lebih ya? 2000, tahun lebih kayak 2017 terakhir ya? Oh iya, 2018 akhir, 2017 ya, benar. Iya. Gimana kondisi kabarnya sekarang nih? Sekarang sih lagi di Depok, lagi menyibukkan diri di lembaga namanya Sekolah Relawan di Depok ya. Lagi apa ya? Berusaha untuk bermanfaat walaupun sedikit. Ya, siap tetap menebar manfaat di saat gawat ya. Iya, insya Allah. Kalau Dadan gimana dan kabarnya dan sekarang gimana? Alhamdulillah, sekarang saya lagi di Subang di rumah. Per Januari kemarin saya baru resign dari salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang food and beverage. Oh, kemarin di mana Kemudian penempatannya? Di Provinsi Lampung. Oh, di Lampung. Siap, berarti dari NTT lanjut terbang ke Lampung dan sekarang kembali ke kampung halaman. Iya, sekarang di kampung halaman udah per Januari, berarti sekarang udah 3 bulan saya di rumah. Kemudian kegiatannya itu saya langsung menginisiasi sebuah komunitas sosial kemasyarakatan namanya Atap Solidaritas. Kolaborasinya tetap sama SR sih, distribusi bantuan dari SR, kemudian ada juga bantuan-bantuan dari masyarakat sekitar di rumah saya, kemudian disalurkan kepada penerima manfaat yang berhak. Wis, mantap ini. Jadi penggerak lokal, mantap. Kalau tugasnya kemarin kita menggerakkan warga lokal untuk jadi penggerak, sekarang nih saatnya nih kembali ke kampung halaman untuk apa ya, bergerak gitu ya, memberi manfaat di lingkup ruangan terkecil kita di area rumah gitu ya. Sip. Mantap. Terus ada kalau misalnya aktivitas Teh Tika sekarang ngapain Teh bersama sekolah relawan di tengah situasi COVID ini? Kalau dari sekolah relawan, kita dari awal Maret ketika yang ada positif COVID yang 2 pertama di Depok, itu emang kita ada kegiatan untuk sosialisasi, edukasi masyarakat tentang bahaya COVID, terus gimana cara menghindari supaya kita nggak tertular COVID-nya. Nah, sekarang juga masih lanjut per-COVID-an, jadi lebih banyak lagi kegiatannya, kayak kita menginisiasi kampung siaga COVID gitu. Jadi di kampung itu ntar kita ngajak masyarakat nih supaya mereka saling peduli sama diri mereka sendiri dan sama masyarakat sekitar mereka gitu, mulai dari kesehatan, keamanan, pangan juga. Sekarang lanjut lagi sama Ramadan insya Allah. Di tengah begini tetap lanjutlah sama Ramadan. Tetap lanjut ya, tetap bisa menebar manfaatnya di tengah situasi gawat seperti ini ya. Insya Allah. Siap. Jadi kalau kalian berdua ini berarti nggak ada istilahnya work from home karena kalian berada di lapangan juga untuk apa? Untuk support kondisi seperti ini begitu ya. Jadi tidak menerapkan WFH karena emang kebutuhannya harus ada nih orang-orang seperti kalian juga yang bergerak ngebantuin
Gitu ya. Jadi nggak semuanya harus WFH. Oke, misalkan aku WFH, yang lain juga, tapi harus ada nih yang kayak kalian untuk bergerak tetap memberikan donasi, memberikan bantuan untuk orang-orang yang layak dibantu. Gitu ya. Kalau situasi kondisi di sekitar tempat tinggal kalian gimana nih terhadap antisipasi corona ini? Boleh di Dadan dulu, dan gimana dan sekitar rumah di Subang, dan? Oke, di Subang, sebenarnya secara overall di Kabupaten Subang ini sudah ada 18 yang terindikasi positif COVID melalui rapid test di kabupaten. Kemudian ada juga 2 orang yang sudah meninggal dunia. Nah, untuk meminimalisir penyebaran COVID di daerah Subang, meskipun belum diberlakukan PSBB oleh pemerintah kabupaten, tetapi memang masyarakat sudah sadar bagaimana cara pola hidup sehat yang diterapkan, mulai dari rajin cuci tangan, dan ketika keluar rumah memang wajib menggunakan masker. Selain itu juga memang keramaian dan tempat-tempat yang menimbulkan hal-hal berkumpulnya orang-orang banyak itu memang sudah dihindari sekarang. Tetapi memang masih ada kegiatan-kegiatan sosial seperti pembagian sembako bagi orang-orang yang membutuhkan, memang itu tetap berjalan, kemudian puskesmas pun tetap beroperasi seperti biasa, tetapi untuk ibadah seperti sholat tarawih dan sholat Jumat di daerah saya memang belum ditutup secara total untuk seluruh kabupaten. Ada beberapa kecamatan dan daerah yang masih membolehkan pelaksanaan sholat tarawih dan sholat Jumat, tetapi tetap dengan memperhatikan prosedur untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Jadi emang warga, pemerintah desa, lingkungan setempat tetap waspada ya, meskipun pemerintah daerahnya belum menetapkan PSBB. Menarik. Kalau Teh Tika gimana Teh? Di Depok sendiri? Depok kan udah PSBB sebenarnya gitu, tapi uniknya lagi, sebagian besar emang udah sadar nih, mereka harus menahan diri nggak keluar rumah, harus pakai masker, harus mencuci tangan, gitu, harus tidak berkumpul, gitu. Tapi tetap aja sih beberapa ada yang memilih untuk santuy sekali, gitu. Kadang keluar rumah nggak pakai masker, gitu. Padahal kita mah kalau dari kita yang relawan, gitu, kalau kita keluar rumah nggak pakai masker itu ibaratnya bawa motor tapi nggak pakai helm, gitu, deg-degan. Tapi ya namanya masyarakat beda-beda ya cara pendekatannya gitu. Kadang udah dikasih tahu juga ya agak susah juga gitu. Tapi alhamdulillah kalau kayak sembako, insya Allah kalau deket kosan terutama juga ibu-ibu PKK itu suka bagi-bagi sembako buat anak-anak kosnya juga sih gitu. Harusnya saya kos di sana ya, harusnya ya. Biar saya dibantu ya. Saya kok belum dapat ini dari lingkungan setempat. Saya akan minta kejelasannya ini nanti. Kosnya di mana itu? Oh iya. Aku di Tebet. Nanti aku coba pertanyakan kepada pemerintah lingkungan setempat. Aku layak dibantu ini, anak kosan, perantauan. Iya, anak kos, perantauan. Ada tanggungan istri. Wah, cerita sedih ya ini. Enggak. Tapi emang di sekitar aku emang udah ada beberapa yang bagi sembako gitu. Terus aku kayak, oh yaudah yang lebih membutuhkan aja gitu. Aku masih bisa struggle gitu. Ya, tapi kalau ada dari Tentika, bisa aku tampung juga dengan tangan terbuka, lapang dada, aku bisa menerima juga. Nanti aku cantumin alamat ya ke Tentika. Oh iya. Ntar coba diajuin ke teman-teman Satgas. Nah, berarti menurut kalian berdua nih, apa sih langkah-langkah atau cara-cara yang cukup efektif nih, yang perlu nih, atau wajib kita lakukan nih sebagai individu, kemudian sebagai keluarga, untuk mencegah penyebaran ini? Kalau Tika gimana Teh? Kalau dari gua, satu, karena kita adalah perantauan, jadi kita perlu nih nyampein ke orang tua di rumah bahwa kita nggak bisa pulang nih tahun ini dengan alasan kesehatan gitu. Nah, kalau untuk perantauan di daerah rantau, kita perlu ngingetin orang-orang di sekitar kita gitu untuk ya protokol kesehatan. Sama satu lagi sih yang paling cukup mendasar menurut gua, jangan keseringan ngeliatin sosmed ataupun berita tentang perkovitan, karena menurut gua kalau 24 jam setengah harinya dipakai untuk ngeliatin itu, mau nggak mau kita tuh menjadi gelisah gitu, menjadi takut, dan otomatis ntar imun badannya jadi nggak bagus gitu. Jadi tetap harus waspada, hati-hati, tapi tetap harus jaga juga dengan ya hiburan diri sendiri.
gitu. Tetap ini ya, cari hal positif aja gitu, hal-hal yang bisa kita pelajari ini lagi di rumah gitu ya. Jadi Benar. peningkatan skill yang belum kesampaian. Ini sekarang ada waktunya banyak nih di rumah nih, rebahan bisa lebih optimal, lebih bisa maksimal gitu ya. Bisa Itu baca buku, nanam gitu kan. Nah, gitu bisa jadi hal-hal yang bisa dilakukan di rumah bisa lebih optimal ya daripada mantengin berita-berita. Meskipun berita itu penting, tapi intensitasnya perlu kita atur juga ya. Benar, sama sumber-sumbernya harus dipilah-pilah lagi. Cari sumber informasi yang terpercaya gitu ya. Mm-mm. Kalau Dadan gimana, Dan? Kebetulan karena memang saya tinggal di daerah ya, jadi memang tidak terlalu seperti sehektik teman-teman yang ada di kota. Kalau saya sendiri secara individu memang harus menerapkan pola hidup sehat. Terutama ketika walaupun kita sekarang sedang bulan Ramadan, sedang berpuasa, tidak lupa juga kita harus tetap menjaga pola hidup sehat. Artinya kita harus tetap berolahraga minimal 15 menit setiap hari. Dan memang itu terus dilakukan oleh kami sekeluarga. Terus untuk mengisi waktu luang memang ketika COVID-19 ini, bulan Ramadan kebetulan kita memperbanyak baca Al-Quran, tadarus Quran, mengkaji ilmu hadis, kemudian mendengar kajian-kajian secara online. Seperti daripada kita keluar rumah, berkeliaran, dan itu sangat rentan sekali bisa tertular virus, maka lebih baik kita berdiam diri di rumah, menjalankan kegiatan ibadah, dan meningkatkan pola-pola yang memang ketika tidak Ramadan, ketika bekerja kan kita lebih cenderung tuh untuk kehidupan duniawi. Nah, ketika ada COVID ini sebagai sebuah refleksi diri, mendekatkan diri kepada Allah, mumpung ada waktu nih, mumpung lagi COVID, lebih mendekatkan diri, muhasabah diri, dan lebih banyak beribadah kepada Allah. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi emang bisa maksimalin ibadah, nggak mesti menyalahkan kenapa masjid harus ditutup, kenapa tempat ibadah ditutup, nggak mesti begitu, karena ibadah bisa juga dari rumah gitu, nggak harus berkumpul juga gitu. Sekarang urgensinya adalah mengurangi intensitas untuk berkumpul. Ibadah masih bisa tetap dilakukan di rumah dengan keluarga inti begitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak ibadah sih sebenarnya dengan kondisi sekarang gitu ya, Dan ya. Iya. Sip, mantap. Itu dari Dadan dan Tika. Terkait aktivitas yang sekarang dari SR, ada kegiatan apa terbaru di tengah situasi seperti ini? Banyak ya, enggak. Banyak ya. Jadi kalau dari sekolah relawan tentang di tengah pandemi COVID ini, kita tahu bahwa coronavirus ini nggak hanya berdampak kepada isu kesehatan gitu, tapi juga ada isu pangan dan ekonomi. Nah, jadi sekolah relawan kalau kemarin-kemarin sampai sekarang sih juga masih jalan, kita masih tetap support nih buat APD-nya tenaga medis gitu, sama APD medis sih, terutama di daerah yang di luar daerah Jabodetabek gitu. Kemudian kita juga fokus di pangan. Jadi kalau di pangan itu kita ada bagi-bagi sembako. Kalau sekarang kita sebutnya itu kado Ramadan, isinya paket sembako. Kemudian juga kita buka di beberapa daerah itu ada namanya dapur umum Ramadan. Nah, kalau dapur umum Ramadan ini dia kayak lingkaran utuh gitu sih, Jan, gitu. Jadi ketika kita punya saudara-saudara yang udah kena PHK, nah jadi kita menawarkan mereka untuk di tempatnya dijadikan dapur umum. Jadi nanti mereka memasak, terus dibagikan ke lingkungan mereka yang membutuhkan, dan dari sana mereka juga akan mendapatkan kayak sedikit pemasukan untuk kehidupan mereka juga. Nah, itu yang dapur umum gitu. Kita juga masih nemenin adik-adik yatim. Kalau mungkin dulu kita belanja ke Ramayana gitu jauh-jauh, nah mungkin sekarang belanjanya dikondisikan dengan saat sekarang ini gitu. Dan terakhir mungkin nanti kita nggak tahu sih kapan corona ini berakhir gitu. Yang pasti pasca corona kita perlu nih regrowing ekonomi kita lagi gitu, terutama ekonomi level menengah ke bawah. Nah, mungkin nanti sekolah relawan juga akan berusaha untuk mendampingi saudara-saudara kita yang perlu untuk bangkit lagi secara ekonominya gitu, bangkit lagi untuk memulai usaha gitu, memodali lagi gitu. Itu paling mungkin. Semoga juga ntar ada teman-teman yang mendengar mau ikut berpartisipasi gitu. Nah, boleh tuh. Jadi nanti sekolah relawan ada di kanal media sosialnya ya? Ada. Di Instagram ya, tinggal nanti cari aja Instagram sekolah relawan. Jadi boleh Instagram ada, YouTube ada, Facebook boleh juga pantengin ada. informasi
seputar kegiatan sekolah relawan di YouTube sama Instagramnya. Jadi teman-teman yang bisa meringankan tangannya bisa nih bantu di sana ya, mau bantu tenaga, donasi segala macam bisa. Atau mungkin yang paling gampang pun kita bantu sharing nih info-info yang mungkin bisa semakin meluas gitu. Sip. Setidaknya itu bisa bantu nyebarin berita hal-hal baik ini patut untuk disebar gitu ya. Mantap. Kalau Dadan gimana Dan? Dari tentang atap solidaritas kok bisa jadi kolaborasi sama SR gitu, sekolah relawan? Oke. Tadi yang udah jelasin sama Teh Tika, kegiatan saya di atap solidaritas itu adalah beberapa memang kolaborasi dengan SR, mulai dari distribusi ke APD, ke tim medis, kemudian bantuan buat frontliner di rumah sakit yang ada di Kabupaten Subang. Alhamdulillah Kabupaten Subang dari SR diberi 3 kali untuk bantuan distribusi untuk frontliner medis. Kemudian kemarin ketika hari Jumat, kami melakukan distribusi APD untuk tim medis. Selain itu juga ada kegiatan BKH, bantuan kelangsungan hidup bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19 secara langsung, yaitu bantuan sembako yang diberikan oleh SR. Kemarin alhamdulillah kita dapat jatah 20 orang. Selain itu juga, tadi baru saya pulang, mulai tadi jam 8, tadi sampai jam 3 sore, saya membagikan 66 paket bingkisan Ramadan di 2 desa. Yang pertama di Desa Sarireja dan Desa Ciurbrendeng. Nah, kemudian 3 hari sebelum itu juga saya membagikan di 3 desa yang ada di daerah sekitar saya. Desa Leles, kemudian Desa Cikujang, dan Desa Cipancar, yaitu bantuan sembako untuk masyarakat sekitar yang memang sangat terdampak dengan adanya wabah COVID-19 ini. Donasinya itu dari masyarakat sekitar dan dari orang-orang yang memang peduli untuk kegiatan sosial masyarakat. Mantap. Jadi sebagai anak muda sudah saatnya kita bantuin juga nih kondisi masyarakat sekarang ya. Jadi mulai aja dulu gabung, rekrut teman-teman, tentuin visi misinya, terus ajak aja kolaborasi gitu. Karena sekarang kayaknya dunia untuk berkegiatan sih intinya sih kolaborasi ya, nggak bisa kerja sendiri ya. Jadi kolaborasi semakin memantapkan, semakin banyak channel, semakin banyak ide, dan semakin mudah untuk realisasi ide gitu daripada kita bergerak sendiri gitu ya. Sip. Terlepas dari berita corona nih, kangen juga nih ngobrol-ngobrol kenangan-kenangan kita nih kawan-kawan nih. Waktu di NTT di Dusun UWUW kita di sana hampir sampai setahun bareng-bareng. Kalau tadi kata Dadan minimal sekarang olahraga 15 menit sehari, kita di sana setiap hari sih olahraga ya. Karena kita harus berjalan kaki karena konturnya bukitnya tuh naik turun dan keluar pagi pulang sore itu kaki udah cukup pegel. Jadi emang alhamdulillah kita udah dilatih di sana setahun untuk beraktivitas fisik terus. Terus ada kenangan-kenangan yang paling manis dan gak bisa dilupakan gak nih dari Teh Tika dan Dadan? Boleh Dadan dulu nih, apa kenangan yang manis nih? Kenangan yang paling manis. Iya, yang bagus nih, yang paling manis nih. Itu kualitasnya nih ya. Masa ke kantor bupati harus copot sepatu. Oh iya. Ya sepatu bot sih saya pakainya, tapi kan memang saya dari kampung loh, dari tanah yang berlumpur kayak gitu. Tiba-tiba mau masuk kantor bupati, saya rakyat jelata nggak boleh pakai sepatu. Saya sendiri lah nggak pakai sepatu. Ya udah gimana lagi lah. Saya itu paling berkesan banget di orang loh itu. Duh. Jadi kawan-kawan waktu itu kita emang kondisinya pakai sepatu boot dari desa, emang dari Dusun Wewe. Kita menuju ke kantor bupati. Kebetulan kita memang pakai sepatu boot karena kondisi lumpur di desa. Nah, pas masuk kantor itu, Dadan ditegur sama security-nya. Maaf, Mas. Sepatunya tolong dilepas. Jadi Dadan masuk kantor gubernur dengan hanya memakai kaos kaki ya, Dan ya? Iya. Jadi sungguh kearifan lokal, Dadan. Sangat apresiatif. Ya, dan itu belum pernah kan masuk kantor gubernur? Belum. Pakai kaos kaki aja kan, cuma di sana. Kalau Teh Tika, apa nih kenangan yang wah gila membekas banget nih? Banyak ya? Banyak banget. Gimana milih jajan susah itu. Apa ya yang paling membekas ya? Mungkin ini kali karena sekarang lagi kondisi Ramadan gitu ya. Mungkin jajan Ramadan juga ingat gitu. Kita kan kalau di WW masyarakatnya sangat menerima kita gitu. Mulai dari awal kita udah dikasih ayam 2 ekor, masih inget nggak? Iya. Akhirnya kita, Iya. akhirnya
kita potong satu, terus pas Ramadan kita masak gitu. Karena di WW setiap hari itu makan di masjid gitu, hujan mau panas, kita selalu berbuka di masjid. Udah ada yang masak atau mungkin gara kita yang masak gitu, berbuka bareng, sholat bareng, becek-becekan bareng gitu. Seru banget itu ya. Jadi akrabnya masyarakat desa tuh hangat banget di sana kita rasakan ya. Jadi kayak kita sebagai pendatang jadi bagian dari keluarga di sana, jadi kayak makan bareng segala macam disambut. Itu sih seru banget. Dan rencananya kita akan kembali ke sana lagi. Wah. Amin ya Allah. Nggak tahu kan ada rencana balik lagi ke sana. Gitu sih. Mungkin sebelum kita balik, jadi kemarin itu sama Vita sempat dapat info bahwa di sana di sana belum ada masker gitu, kesulitan masker. Jadi Bu Suma itu ngejahit masker dari kain tenun. Wah. Karena bahan kainnya pun katanya cukup mahal gitu. Nah, nggak tahu nih sebagai anak-anak WW sebelumnya kita mau kolaborasi bareng nggak nih 4 orang gitu, buat support gitu. Atau mungkin bisa ngajakin teman-teman yang lain buat kita kumpulin masker terus kita bisa kirimin buat ke WW. Boleh tuh nanti setelah ini kita ngobrol-ngobrol lanjut untuk kolaborasi ya ke WW lagi. Siap, insya Allah. Itu aja, terima kasih ngobrol-ngobrolnya bareng Dadan sama Teh Tika. Semoga tetap bisa menebar manfaat di saat gawat, tetap jaga kesehatan, proteksi diri. Jadi utamakan dulu diri sendiri, kemudian baru selamatin orang lain karena itu prosedurnya gitu. Jangan malah mau niatnya baik tapi ternyata prosedurnya nggak sesuai gitu. Jadi khawatir juga untuk menyebarkan jadinya. Itu tetap sehat, tetap bahagia di tengah karantina ini gitu. Semoga kita kembali ke normal yang baru ya, new normal. Jadi nggak ke normal yang lama, tapi kita redefinisi nih new normal yang baru yang akan kita jalani kita akan seperti apa. Gitu. Terima kasih Dadan Teh Tika, sampai jumpa lagi. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.